Gimana ya tips dan trik fotografi untuk meningkatkan pengaruhmu di sosial media? Nah, gue bakalan bahas di video kali ini, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih tips dan trik fotografi gimana sih caranya meningkatkan pengaruhmu di sosial media. Nah, di sini gue mau ngasih tips dan triknya pengalaman gue aja ya selama gue terjun ke dunia fotografi atau enggak videografi atau enggak konten ya, perkontenan. Nanti gue bakalan sedikit aja sharing tentang pengalaman gue gimana sih pengaruhnya ketika kita mendalami tentang fotografi untuk di sosial media ya teman-teman. Nah, fotografi itu ya di zaman sekarang dan semakin berjalannya waktu yaitu sangat banget penting ya ketika kita terjun ke dunia sosial media, apalagi sosial media sekarang tuh tidak terlepas dari dunia fotografi dan videografi ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya meningkatkan kualitas fotografi kalian untuk di sosial media itu? Nah, tips yang pertama untuk meningkatkan kualitas fotografi kalian di sosial media yaitu yang pertama ada komposisi. Nah, komposisi ini tuh basic banget ya dalam fotografi teman-teman, jadi berpengaruh banget ketika kalian membuat konten fotografi atau enggak videografi. Nah, komposisi ini tidak akan lepas dari fotografi dan videografi dan berpengaruh banget ketika kita membuat foto ya. Jadi komposisi misalnya objek kita nih, misalnya seperti gue ini kan membuat konten di tengah-tengah ya, ini gue di center. Nah, ini komposisi gue itu di center teman-teman ya. Ini berpengaruh banget ketika kita memposisikan sebuah objek tersebut. Kalau foto ya sama ya seperti videografi, misalnya seperti ini di center banget, dan kalau misalnya di sebelah sini dia agak row of third ya, jadi dimana kita meletakkan si objek tersebut di kotak yang ada di titik 9 itu ya, row of third. Nah, itu sangat berperan banget, jadi tidak hanya sembarangan kita menempatkan objek ya teman-teman, tapi kita harus memperhatikan si komposisi tersebut. Nah, yang kedua itu ada cahaya. Nah, penata letakan cahaya itu sangat berperan penting juga dalam fotografi. Kalau misalnya kita nggak ada cahaya kan kita tidak bisa menangkap sesuatu. Namanya juga fotografi, melukis dengan cahaya pasti dihasilkan juga dengan cahaya teman-teman. Nah, cahaya, penata letakan cahaya itu sangat penting juga. Gimana caranya kita bisa bereksplor menggunakan cahaya alami, misalnya di luar, di outdoor ya, misalnya kita berkonten di pagi hari ya, jadi posisi matahari tidak terlalu atas juga. Kalau misalnya kita ngonten di tengah hari mungkin ada di posisi atas, itu bakalan jelek juga teman-teman di posisi cahayanya karena berada di atas kepala kita, jadi nanti bayangannya tuh jatuh ada di bawah hidung kita ya, jadi itu terlihatnya kurang bagus dan kurang estetik ya menurut gua. Jadi kalau misalnya kalian mau ngonten itu tata letak cahayanya, misalnya mau mengandalkan cahaya matahari mungkin yang alami, kalian bisa konten dari misalnya jam 7 pagi sampai jam 10-an, dan kalau misalnya sore itu dari jam 2 sampai kisaran jam 5-an, itu posisi cahayanya berada di pinggir ya, di miring ya, jadi tidak terlalu atas ya, itu sangat jelek teman-teman, jadi tidak terlalu bagus untuk membuat konten fotografi atau enggak videografi. Nah, lalu kalau misalnya kalian pengen mengonten di dalam ruangan seperti ini, kalian juga harus memperhatikan cahayanya, tata letak cahayanya. Misalnya seperti ini yang gue bikin. Di sini gue pakai kilat di depan gue pakai softbox ya, dari ada sebelah kanan agak nyerong juga, jadi tidak terlalu center di depan, jadi nggak flat ya, jadi ada bayangan dari sini. Ada jalangan sebelah sini nih di pinggir sini jatuhnya si bayangan, jadi bayangan hidung ada di sebelah sini dan pipi ini agak gelap di sini. Gua tembak dari belakang, ada V-lightnya, dan di belakang juga ada V-light. Nah, ini tata letak cahaya yang harus kalian perhatikan juga ketika kalian membuat konten, jadi tidak sembarang. Dan lampu utama ini gua matiin. Bisa juga sih gua pakai lampu utama, cuman ya tidak bervariasi, jadi kalian harus banyak bereksplor juga tentang cahaya yang ada di sekitar kalian, jadi harus banyak bereksplor juga. Nah, lalu tips yang selanjutnya menentukan sesuatu objek ya, misalnya kalian mau memotret suatu produk. Nah, kalian itu harus produknya itu harus yang menarik ya teman-teman, harus memotret produk yang kayak gimana dan atur komposisinya seperti apa juga. Jadi jangan terlalu bereksplor juga aja, kita harus tahu juga basic fotografinya. Terus kalau misalnya kalian mau motret suatu model atau enggak orang ya, kalian juga harus tahu ya cara nge-shootnya. Misalnya ada yang extreme close up, terus juga ada yang medium shoot, terus juga ada yang long shoot, ada yang cam frog juga. Itu banyak banget ya cara pengambilan gambarnya, juga tidak sembarang juga teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kalian memotret alam juga tidak sembarang ya teman-teman. Jadi harus kalian menentukan dulu objeknya seperti apa ya, harus
tetap harus kita tidak jauh dari komposisinya juga. Kita harus membuat komposisi yang menarik mungkin ya, supaya sosial media kalian itu enak dilihat dan dilihat orang-orang itu banyak yang suka juga. Jadi nggak sembarang ya kalau menentukan objeknya. Kalian harus tentukan dulu nih, mau motret apa, motret produk atau enggak motret suatu model, atau enggak motret alam ya. Jadi kalau misal alam kan kita harus pakai FF yang terlalu jangan terlalu besar ya, misalnya F-nya F8, 10, jangan 10 ke atas. Kalau misalnya kita memotret model, misalnya butuh detail yang cukup menegaskan suatu objek ya, kalian harus menggunakan FF yang besar, misalnya di 5,6 ke bawah ya, misalnya kayak dari 2,8, so ada juga 2, 1,8, 1,6 dan masih yang terbesar supaya mendapatkan depth of field yang cakep. Nah, lalu yang selanjutnya tipsnya dalam editingnya teman-teman. Nah, editing ini tuh sebenarnya sesuai selera ya teman-teman ya, mau color gradingnya, mau apanya ya, mau warnanya seperti apa, itu tergantung selera juga. Dan kalian juga harus banyak riset ya. Risetnya itu maksudnya banyak referensi, gimana caranya kalian bisa dilihat dan disukai oleh banyak orang. Itu orang tuh sukanya kayak gimana sih, atau enggak yang ke kalian banget. Dan kalian harus menciptakan karakter kalian sendiri supaya dikenalnya cepat itu sama orang. Oh, karakter warnanya orang ini tuh ini loh, dan kalau misalnya orang ini tuh kayak gini loh. Jadi namanya selera itu kan berbeda-beda, jadi setiap orang itu tidak ada yang sama. Jadi misalnya selera gue kayak gini, mungkin selera kalian juga berbeda ya. Itu kalian harus tentukan juga ya, misalnya dari filternya. Dan aplikasinya juga kalian bisa banyak pakai ketika kalian untuk mengedit foto atau enggak video. Kalau misalnya kalian ngedit foto, kalian bisa menggunakan Adobe Lightroom atau enggak Visco. Terus kalau misalnya kalian pengen kontennya kayak Reels, itu kalian bisa menggunakan CapCut yang lebih praktis banget, atau enggak VN ya. Itu sangat membantu sih di zaman sekarang. Itu aplikasi banyak banget yang memudahkan kita untuk membuat konten ya teman-teman. Jadi jangan dibikin ribet dan jangan dibikin pusing. Yang penting kalian ada niatan dan ada kemauan untuk mengonten ya. Jadi supaya konsisten ya berkontennya, jangan sampai seberapa bulan kalian ngonten terus juga nanti beberapa bulan lagi kalian mengonten. Itu jadi kita susah banget untuk dikenal dan membuat branding gampang dikenal itu susah banget kalau misalnya kita tidak konsisten teman-teman. Nah, lalu tips yang selanjutnya teman-teman, kalian harus menentukan jam waktu uploadnya. Misalnya jam prime time ya teman-teman. Jam prime time itu kan banyak ya jam-jamnya orang memegang handphone lah, misalnya di siang hari atau enggak di sore hari pulang kerja, atau enggak jam 8 malam. Itu sangat berpengaruh banget ketika kita mengupload sebuah konten. Jadi orang-orang tuh pas ngelihat megang handphone pas buka sosial media itu bisa ngelihat postingan kita. Kalau misalnya jam-jam yang mungkin orang sibuk ya, mungkin bakal kelewat gitu ya konten kita, jadi orang nggak bisa lihat karya kita juga. Itu sangat berpengaruh banget sih kalau misal kita mau upload suatu konten ya, mau dari Instagram, Facebook atau YouTube. Itu harus kalian perhatikan jam waktu uploadnya teman-teman. Nah, tips tambahannya ya, kalian harus menggunakan kamera yang mungkin kualitasnya lebih bagus. Terus juga kalian juga bisa menentukan backgroundnya yang menarik supaya orang tuh suka dengan konten kita. Terus juga konsepnya video kita atau enggak foto kita seperti apa ya, supaya disukai orang itu kayak gimana. Dan bereksplor juga sudutnya dan mengkomposisinya dan lightingnya. Kalian harus banyak bereksplor teman-teman, jangan stuck di situ-situ aja, oke? Nah, mungkin segitu aja video singkat kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.